Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pejuang, welcome back to Bilik Belajar, tempat terupdate info CPNS, P3K, dan teman diskusi buat kamu. Yuk masuk biliknya sekarang, karena diskusi kita akan segera dimulai. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah sempat ngebahas mengenai P3K 2022 untuk tenaga kesehatan. Nah, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Pejuang yang menurut aku menarik banget untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas masih seputar P3K Tenaga Kesehatan 2022. So, don't go anywhere and keep on watching. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pejuang sudah nonton video-video sebelumnya, karena video ini adalah pembahasan lanjutan dari video-video itu. Dan aku makasih banget ya buat Sobat Pejuang yang sudah nonton video-video aku dan sudah leave komen di sana. Nah, video ini aku buat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pejuang di video-video tersebut. Dan aku disclaimer lagi ya, bahwa pemerintah itu belum mengeluarkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan P3K untuk tahun 2022. Jadi kita belum mengetahui aturannya secara pasti. Nah, tetapi informasi ini aku rangkum berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan juga Kemenpan RB. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, apakah honorer non-tenaga kesehatan mendapat prioritas juga di P3K 2022? Berdasarkan pernyataan dari Bapak Sugianto selaku Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, bahwa tidak semua tenaga honorer pada lingkup fasilitas kesehatan akan mendapatkan prioritas atau afirmasi. Jadi, yang akan mendapatkan prioritas hanyalah tenaga honorer khusus pada tenaga kesehatan aja. Kenapa? Hal ini didasari dengan data pada fasilitas kesehatan bahwa jumlah tenaga kesehatan di daerah ini masih sangat minim, bahkan kurang dari standar kebutuhan minimal. Misalnya nih, ada 5,65% puskesmas masih belum memiliki dokter. Terus ada 53% puskesmas masih belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan, dan ada 41,49 rumah sakit umum daerah masih belum memiliki 7 jenis dokter spesialis. Sehingga pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengusulkan P3K Tenaga Kesehatan 2022 untuk memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan ini. Oke, yang selanjutnya, jika selain tenaga kesehatan, apakah bisa mendaftar P3K 2022? Berdasarkan surat Menpan RB kepada Kementerian Keuangan bahwa rencana pengadaan P3K 2022 akan dibuka untuk formasi tenaga pendidik seperti guru dan dosen, kemudian tenaga kesehatan, dan juga tenaga penyuluh. Nah, selain itu juga akan dibuka untuk jabatan teknis lainnya. Nah, jabatan teknis ini bergantung pada usulan kebutuhan formasi P3K nanti. Jika formasi Sobat Pejuang diusulkan, berarti kalian bisa mendaftar untuk formasi tersebut. Jadi, kita masih harus menunggu kepastian mengenai formasi secara rinci yang akan dibuka pada P3K 2022, khususnya untuk jabatan teknis lainnya ini. Nah, selanjutnya, apakah jika sudah terdaftar di SISDMK atau sudah sesuai 6 kriteria akan otomatis diangkat menjadi P3K? Jadi tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis ya, karena Bapak Menteri Kesehatan yaitu Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Bapak Sugianto ini sudah menyampaikan bahwa seluruh peserta P3K Tenaga Kesehatan 2022 akan menjalankan tes seleksi. SISDMK hanya sebagai dasar data yang menunjukkan status tenaga kesehatan menjadi honorer atau sukarelawan dan lain sebagainya pada fasilitas kesehatan. Jadi SISDMK ini ibaratnya kayak pintu gerbang untuk mendapatkan afirmasi pada P3K. Nah, tetapi untuk dapat diterima menjadi P3K di tahun 2022, peserta akan mengikuti ujian seleksinya. Saat ini Kementerian Kesehatan sedang mengumpulkan data berdasarkan SISDMK terkait dengan calon peserta P3K Tenaga Kesehatan 2022. Kemudian pemerintah daerah akan mengusulkan formasi dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, terus peserta P3K akan mendaftar pada saat pembukaan P3K 2022 dan akan mengikuti seleksi berdasarkan dengan mekanisme dari BKN dan Kemenpan RB.
Nah, tetapi mekanisme ini masih belum diumumkan seperti apa karena memang masih dalam tahap penyusunan. Yang jelas, P3K itu terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap administrasi dan tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini terdiri dari uji kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Selain itu, mulai dari sekarang, Sobat Pejuang mulai latihan soal-soal P3K. Bisa ikut tryout-nya juga. Ada banyak banget info tryout P3K yang bisa Sobat Pejuang ikutin. Dan ini bagus banget supaya kalian terbiasa dengan soal-soal P3K yang memang agak berbeda dengan soal-soal di tes CPNS. Semakin banyak Sobat Pejuang latihan, maka akan semakin terbiasa kalian dengan soal-soalnya. Dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Because practice makes improvement. Nah, yang terakhir nih, bagaimana jika ada masalah dengan SISDMK? Jika ada masalah atau kesulitan informasi atau apapun mengenai SISDMK, silakan Sobat Pejuang tanyakan ke bagian kepegawaian pada fasilitas kesehatan masing-masing atau ke dinas kesehatan setempat. Jangan percaya jika ada yang menawarkan atau menjanjikan sesuatu terkait P3K dengan meminta bayaran, karena Kementerian Kesehatan sudah memastikan bahwa tidak ada bayaran apapun untuk terdaftar di SISDMK dan juga P3K. Semoga usaha, ikhtiar, dan perjuangan dari Sobat Pejuang bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, and share untuk membantu seluruh Sobat Pejuang untuk tetap update info CPNS dan P3K. Jangan lupa juga di subscribe channel Bilik Belajar dan dinyalakan tombol notifikasinya supaya Sobat Pejuang gak ketinggalan videonya. Bye-bye, semangat berjuang!